selamat malam pemirsa Balijani dan sahabat Balijani. Pada malam hari ini kami bertemu dengan Mbah Calon Bupati Buleleng, Dr. Inyoman Sugawpori. Jadi pemirsa Balijani, sahabat Balijani, kita akan mengadakan podcast dengan beliau dengan tema Historical Perjuangan Napak Tilas Ki Barak Panji Sakti berbasis hyper reality. Selamat malam Pak Bob. Swastiastu, Ya. pemirsa Balijani yang setia. Ya. Pak Bob, gimana kabar nih? Jadi hari Pak Bob kan dalam artian turun ke lapangan, berarti Ya. otomatis istilahnya kegiatan full sekali Pak adalah. Ya, ini kebetulan dari pagi, dari jam 8 saya sembahyang, kemudian juga menghadiri undangan, beberapa undangan. Dan langsung karena hari ini malam bisa ketemu dengan Pak Nyoman ini. Iya. Kita manfaatkan diskusi. Tapi ringan. sehat terus Pak ya? Sehat terus langsung karena ya. Pak Bob, ini Pak dalam jalani napak tilas apa yang menjadi ya perjuangan Ki Barak Panji Sakti Pak. Pak mengikuti geraknya dia Pak. Ya. Pak sampai mengikuti napak tilas, gimana perjalanan sampai ya Buleleng ini dikuasai oleh Ki Barak Panji Sakti Pak. Nah, napak tilas ini Pak dilakukan dari mana aja Pak? Gimana sejarahnya dulu Pak? Ya. Menurut Pak Ya. Paman sendiri Pak. Kalau kita bicara Buleleng, secara historis tidak bisa lepas dari perjalanan panjang Tabik Pekulun, Ide Betara, Panji Sakti. Ya. Karena beliaulah yang meletakkan tonggak berdirinya Buleleng ini. Ya, betul. Saya pelajari sejarahnya. Beliau ketika umur 12 tahun bersama ibunya Tabik Pekulun di Lok Pasek ditugaskan dari ibu kota kerajaan Kelkel Ya. di Kelungkung untuk ke Den Bukit. Ya, betul. Dalam perjalanan beliau ditemani oleh 40 orang pengawal ya di bawah pimpinan Ki Dumpiung dengan Ki Dosot ya. Kemudian beliau itu berjalan menuju Den Bukit dengan dibekali 40 keris ya, sebagai senjata masing-masing 40 pengiring. Ya. Tapi anehnya ketika dibagikan 40 tetap ada sisa satu. Berarti satu itulah untuk beliau yang masih muda, umur 12 tahun, Ki Barak Panji Sakti, untuk sebagai senjata itu. Nah kemudian dalam perjalanannya beliau sampailah di daerah Wanegiri Ya. untuk mungkin beristirahat, buka bekal kan itu ya. Ya waktu itu daerah puncak di mana ada air untuk makan. Akhirnya menurut cerita ini ya kesaktian dari Ki Baru Semang inilah yang akhirnya mengeluarkan air yang sekarang menjadi Pura Tirta Ketipang. Ya. Sehingga menjadi tempat persembahyangan yang besar. Ya. Tapi saya sempat tampil di sana. Menurut pengempon 10 tahun lebih setelah didirikan itu pura itu belum ngedeglingih sampai sekarang. Kemudian dari sana beliau berjalan menuju ke Panji ya, Panji, dan di daerah Puncak Landep sekarang ini yang sekarang berdiri Pura Puncak Landep itu beliau diusung ya oleh Tabik Pekulun Panji Landung untuk diberikan anugerah bahwa sepanjang yang bisa dilihat itulah kekuasaannya. Ya. Sampai di Belambangan ke timur sampai perbatasan timur, kemudian seluruh dataran Buleleng. Nah saya juga sempat bersembahyang di Pura Puncak Landep, tapi memang posisinya masih sederhana pura itu, masih turus lumbung, dan memang masuk akal dari sanalah semua wilayah itu dilihat, apalagi diangkat ya. Nah kemudian dari sana beliau kemudian ke Panji tinggal, dan pada suatu saat beliau mendengar ada kapal yang kandas di Penimbangan sekarang. Nah di sanalah beliau mengeluarkan kekuatannya, kemampuannya sehingga menyelamatkan kapal itu, yang pada akhirnya beliau diberikan isi dari kapal itu. Ya. Nah,
Dari sana saya melihat bahwa ada keterkaitan. Beliau dibekali pusaka Ki Baru Semang, dan satu lagi ternyata diberikan anugerah oleh Dalem, itu Ki Pangkajetatul. Ki Pangkajetatul ya. Nah, Pangkajetatul ini isinya adalah pelajaran tentang bagaimana memerintah yang baik. Iya. Kemudian Ki Baru Semang ini senjata utama dalam artian kalau sekarang SK itu. SK itu ya. Panjenengan itu SK. Dan kemudian sebagai simbol kekuatan, keberanian, keperwiraan. Apakah itu cukup? Ternyata tidak cukup. Pengetahuan tentang pemerintahan, kekuatan, kesaktian, kemudian keberanian tidak cukup kalau tidak ditopang oleh ekonomi. Betul. Dan itulah anugerah melalui kapal yang kandas itu. Jadi barang-barang yang diberikan kepada beliau itu akhirnya itu menjadi modal untuk beliau mengawali membangun Buleleng ini. Dengan membentuk pasukan Torunegoa dan sebagainya. Dan sampai pada akhirnya beliau bisa menundukkan Belambangan. Tetapi waktu pulangnya beliau tersesat karena di laut itu. Yang pada akhirnya mendapat anugerah dari Pucak Sinunggal. Ya, kalau menurut pendapat saya, empat pura ini ya, yaitu 5 ya. Pura Tirta Ketipat, Pucak Landep, Segar Penimbangan, Penimbangan, kemudian Pura Panjenengan ya, tempat beliau bertempat tinggal, dan Pucak Sinunggal adalah aspek spiritual yang tidak lepas dari bagaimana Ide Betara Panji Sakti ini bisa membangun Buleleng ini. Dan dalam suasana kekinian, ini tidak boleh lepaskan. Skala lah skala. Nah, saya melihat dari sisi skala ini kita masih lupa. Nah, sebelum Pak akan berbicara ke skala, Pak, tadi Pak mengatakan bahwa ya Ketipat ini kan sejarah, Pak. Sejarah berdirinya suatu kerajaan yang ada di Buleleng Ki Baru Panji Sakti. Tadi Pak mengatakan pura ini sudah ada, Pak. Tapi satu poin, secara agama adalah Pak, skala dan niskalanya ini belum melakukan istilahnya ngedeglingi, Pak. Menurut Pak gimana, Pak, nantinya? Ya betul. Itu aspek kelalaian atau ketidaksadaran kita memahami bahwa Buleleng ini dibangun adalah perpaduan antara niskala dan skala. Skala itu kan kita membangun kesejahteraan, membangun infrastruktur dan sebagainya. Tetapi secara niskala kita masih mengabaikan. Satu contohnya adalah Pura Tirta Ketipat ini sampai hari ini belum ngedeglingi. Kemudian Pura Pucak Landep ini sampai hari ini masih terus lumbung. Kemudian juga bagaimana kondisi di Pura Penimbangan, kemudian di Panjenengan, kemudian kaitannya kalau di Pucak Sinunggal sudah bagus ya. Tapi di Pura Pucak Landep, Pak, saya lihat banyak situs-situs yang kita harus perlihatkan terhadap masyarakat sesuai dengan tema hari ini, Pak, tentang hibrid daripada realitas sekarang, Pak. Jadi generasi muda harus tahu bahwa kita punya sejarah dalam hal ini, Pak. Kalau menurut pendapat saya, membangun Buleleng ini adalah harus ada keseimbangan antara bagaimana secara niskala dan secara skala. Skala sudah dilakukan dengan berbagai cara, tapi kok hasilnya seperti ini? Masih kita tertinggal Buleleng. Jadi belum terbuka jalan yang baik untuk memajukan Buleleng ini. Oleh karena demikian, maka kita harus menyimbangkan perhatian kepada apa yang dikembangkan atau dikembangkan oleh Ide Betara Panji Sakti melalui 5 situs pura ini ya, dengan pembangunan kita yang kita lakukan di Buleleng ini. Oleh karena demikian, seperti misalnya di Pura Tirta Ketipat, apalagi di Pucak Landep, jadi belum jelas. Misalnya pengemponnya, jadi setiap ondalan itu masih berat. Beda kalau pura desa kan medannya juga agak berat juga di sana, Pak ya? Iya, berat. Orang masih undangnya juga masih sangat terbatas. Sehingga oleh karena demikian, maka menurut saya pemerintah harus hadir
harus hadir melakukan penyiimbangan antara niskala dan skala ini. Ya. Jadi saya dalam kesempatan ini kebetulan sebagai calon bupati di Kabupaten Buleleng ini tanggal 27 November ini, dan memang mempunyai niat itu bahwa gimana secara niskala kita harus juga, pemerintah daerah ini harus hadir. Kemudian bagaimana secara skala kan sudah jelas, kita memperbaiki yang saya balut dalam visi misi itu. Ya. Dan saya punya keyakinan yang besar, apabila hal ini dilakukan secara berimbang di skala-skala Astongkare, Buleleng akan bisa berkembang maju pesat, dibukakan pintu untuk bisa membangun secara lebih baik lagi, bisa sejajar atau bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Itu keyakinan saya. Ya. Dan sudah tentu ketika kita bicara tentang penanganan secara niskala ini, kita tidak boleh pemerintah serta-merta harus begini, enggak. Harus melibatkan desa adat, harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga mereka-mereka yang paham tentang aspek sejarah ya, kemudian agama, kemudian sudah tentu dengan pemerintah daerah. Kolaborasi inilah merumuskan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi pemerintah hadir memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan dari APBD, sehingga dengan demikian ini bisa berjalan. Nah, itu menurut pendapat saya. Tapi satu hal, Pak, tadi Pak mengatakan juga pura penimbangan nih, Pak. Pura penimbangan kita dari Pura Ketipat sampai ke Panjenengan, dengan beliau, dan ketiga sampai Pura Penimbangan. Nah, ini ya lambang kita dalam mengatur dalam perekonomian juga, Pak. Nah, menurut Pak gimana ke depan ini, Pak? Ini jujur Pantai Penimbangan ini dan PP ini sangat luar biasa untuk satu sisi ya, untuk ya spiritual kita terhadap ini ide baru ini di sana juga. Dan kedua, ini juga objek wisata yang betul-betul kita punya ikon gitu loh. Nah, menurut Pak nanti ke depan gimana Pak nih, Pak? Ya, ini harus ditata dengan melibatkan seluruh stakeholder. Sehingga dengan demikian nyambung antara maksud kita secara niskala dan skala. Kenapa? Kalau kita lihat sejarahnya, jadi beliau berangkat dari Kelungkung itu dibekali 40 pengawal, kemudian dengan senjata 40 keris, dengan Kibaru Semang dan Pangkajatatu. Itu adalah langkah awal beliau. Ya, langkah awal beliau untuk sampai di Panji. Kemudian Ide Betara yang melingkar ring sejebak Buleleng ini memberikan tantangan pada beliau dengan menyelamatkan perahu kapal yang terdaftar. Dengan begitu akhirnya dengan berhasil, kemudian secara sukarela nakoda kapal itu menyerahkan barang-barang yang ada di dalam kapal itu. Inilah modal dasar aspek ekonomi ini. Jadi kita membangun ini tidak bisa dengan hanya kekuatan militer, dengan kemampuan pemerintah, tapi kalau ekonominya tidak terbangun. Betul sekali. Itulah yang menjadi pikiran kami, sehingga apa yang terjadi secara historis dulu kita pelajari, sari-sarinya kita jadikan pelajaran bagi kita untuk mengembangkan Buleleng ke depan ini. Ya, ini cara mikro, Pak. Cara mikro kita berbicara Buleleng, Pak. Jadi Buleleng seperti nasional jas merah. Jadi istilahnya kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah ini menjadi ikon yang luar biasa. Di mana Buleleng ini sebagai negara gunung gitu loh. Dan dulu pernah jadi sudah kecil di sini itu loh. Tapi satu hal yang kita petik sini loh. Jangan pernah melupakan sejarah yang terjadi di bumi Panji Sakti ini. Nah, langkah-langkah nantinya, Pak. Karena ini jujur ikon ini harus ditularkan kepada generasi muda. Karena sekarang zaman digital ini sulit, semua harus dipelajari, semua masyarakat harus tahu, apalagi generasi muda. Nah, menurut Pak ini ke depan, Pak. Jadi satu sisi biar tidak terjadi hal secara niskala, Pak. Janji Pak nantinya, ketika Pak nantinya, apalagi sekarang Pak sebagai calon bupati, Pak. Ketika nantinya gimana Pura Ketipat, gimana situs di Pucak Landap, gimana di Panjenengan ini, gimana nantinya hubungan antara Pura Penimbangan dan Pura Pucak Sinunggal adalah ini harus combine. Ini adalah suatu kesatuan niskala yang komprehensif yang harus pemerintah daerah hadir. Kalau sekarang belum hadir, mungkin ada tapi sedikit ya, buktinya ngenteng linggih aja belum berjalan kan. Kemudian juga apalagi kondisi Pura
Puncak Landep ya masih terus lumpuh. Iya. Jadi hanya karena aktivitas beberapa orang saja akhirnya bisa terbentuk sampai sekarang. Tapi ini kan tidak cukup. Oleh karena itulah maka kami mempunyai suatu pemikiran dan janji dalam diri saya, kalau memang masyarakat Buleleng memberikan kepercayaan pada saya, maka keseimbangan pembangunan niskala dan skala ini harus berjalan secara seimbang. Tidak bisa hanya niskala saja, skalanya diabaikan, tidak bisa. Tapi niskala diperhatikan, skalanya juga diperhatikan. Sehingga dengan demikian maka terjadilah keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani. Nah kalau tadi kita sudah aspek ini sudah saya jelaskan, terus pembangunan skalanya apa kan begitu? Iya betul. Jadi kalau menurut pendapat saya, Buleleng ini harus dibangun dengan semangat kejujuran. Las cari sakeng nekeng tuas. Makanya kami berani memasang bahwa kami siap membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Itu dulu yang pertama. Kemudian ke arah mana? Dibawa ke arah mana Buleleng ini ke depan bersama masyarakatnya? Kami akan membawa yang saya tuangkan dalam bentuk visi dan misi. Jadi kita harus mewujudkan Buleleng menjadi Buleleng yang sakti berbudi. Sakti itu artinya S itu adalah sejahtera. Jadi ekonomi masyarakat harus dibangun terus menerus. Apa itu cukup? Tidak. Dia harus diberikan jaminan tentang rasa nyaman, rasa aman. Nah, apakah ini sudah cukup? Jangka pendek mungkin cukup. Tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang kuat, ini akan bisa kembali ke nol lagi. Oleh karena itulah maka sakti ini sejahtera, aman, itu didukung oleh kreatif, sumber daya kreatif, tangguh, dan inovatif. Ini adalah artinya didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Apakah ini sudah cukup? Menurut saya belum. Sejahtera, aman, dukungan kualitas SDM yang hebat, tetapi lupa kepada dreste, lupa kepada budaya, kearifan lokal, ini juga akan berbahaya bagi masyarakat Buleleng. Dia harus tetap berdiri di atas landasan masyarakat yang taat kepada budaya di luhur. Apakah itu cukup? Sejahtera, aman, kualitas SDM-nya memadai, sudah komit dengan dreste dan budaya adiluhung, berdiri di atas budaya adiluhung. Ini harus dilengkapi juga dengan perilaku budi luhur. Betul sekali. Perilaku budi luhur. Sehingga dengan demikian maka pembangunan di Buleleng ini sesuai dengan tujuan hidup masyarakat. Apa tujuan hidup masyarakat? Itu dalam agama itu disebut dengan catur purusa. Jadi tujuan hidup masyarakat adalah dharma. Jadi dia harus berada pada koridor kebenaran, ketaatan pada hukum, kedisiplinan, kemudian ngemargiang serade kepada ide sang yang dewasa dan leluhur ide betari-betari. Kemudian juga yang kedua, dia harus meningkatkan sejahteranya, arta. Jadi setiap orang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi dasarnya dia boleh kaya sekaya-kayanya, tapi dasarnya adalah dharma. Betul. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah kama. Kama itu adalah keinginan, motivasi, cita-cita. Semua kita boleh, masyarakat Buleleng boleh menempatkan cita-citanya setinggi langit seperti yang disebutkan oleh Bung Karno. Tetapi harapan, cita-cita itu tetap landasannya adalah dharma. Betul sekali. Nah, dharma, arta, kama ini tujuannya terakhir untuk apa? Moksatam, jagadita, yaca itu dharma. Atau dalam bahasa sederhananya disebut adalah kebahagiaan lahir batin. Kan begitu, material, spiritual. Itulah yang kita harapkan ke depan masyarakat Buleleng ini kita arahkan. Terus cara mencapai ini dengan cara apa? Kan itu pertanyaannya. Betul sekali itu. Jadi saya sudah merumuskan dalam visi dan misi ini. Caranya adalah yang pertama kita harus membangun kesempatan kerja sebesar-besarnya. Karena dengan kesempatan kerja ini maka masyarakat akan mempunyai daya beli. Dengan mempunyai daya beli maka mereka akan mempunyai
mendorong konsumsi. Ya, Konsumsi itu akan mendorong ekonomi rakyat. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan kesempatan kerja? Caranya meningkatkan kesempatan kerja tidak ada lain, hanya satu, meningkatkan investasi. Ya, betul. Betul sekali itu. Investasi. Nah, inilah yang akan kami dorong dalam istilah kami Trisula investasi. Pertama, Bandara Bali Utara ini harus terbangun sebagaimana komitmen Pak Prabowo Gibran. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus kembangkan, bangun kawasan Celukan Bawah, pelabuhan Celukan Bawah menjadi pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan kapal pesiar. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun semaksimal mungkin industri pengolahan produk pertanian. Ya. Karena masyarakat Buleleng ini hampir 34% masih tergantung sektor pertanian. Jadi pertanian ini kuncinya adalah pasar. Ya, betul. Kalau pasarnya terbuka, maka harga akan naik. Harga naik, maka kesejahteraan petani akan meningkat. Nah, untuk salah satu pasar untuk peningkatan pasar adalah diserapnya produk mereka di sektor industri. Iya, betul sekali. Pasar itu kan ada 3, dikonsumsi atau untuk yannya, kemudian di antar pulau atau ekspor, antar pulau, dan yang ketiga ekspor. Iya. Dan ini yang ketiga adalah jadi konsumsi atau yannya, antar pulau atau ekspor. Yang ketiga adalah industri pengolahan. Iya, pengolahan. Nah, inilah yang harus didorong. Jadi bagi kami, siapapun investor yang memang mau menanam investasinya di Buleleng untuk menyerap produksi petani, misalnya coklat, duren, anggur, jeruk dan sebagainya, kita akan berikan privilege, kita akan berikan mereka servis, peluang yang seluas-luasnya tanpa harus dipungut pungli. Ini akan saya awasi betul. Istilahnya kita kasih karpet merah. Asalkan 2 saja, dia menyerap produk petani di Buleleng. Yang kedua, dia maksimal menyerap tenaga kerja yang berasal dari Buleleng. Ya, betul. Luar biasa. Jadi itu saja. Nah, kemudian yang keempat apa? Mari kita wujudkan kota Singaraja menjadi kota pendidikan yang nyata. Ya, betul. Karena ini menurut saya tidak sulit, karena kita bisa belajar misalnya di Jogja. Kita tinggal nanti membuat grand design kota Singaraja, kota pendidikan, gimana sih bentuknya, tahapan membentuknya apa sih. Nah, kita harus mencari orang-orang ahlinya untuk menyusun grand design itu. Jadi sehingga dengan demikian kita tinggal misalnya ada ruang belajar terbuka atau ruang perpustakaan atau tempat-tempat untuk mereka belajar bersama dan sebagainya. Itu kan disusun oleh ahlinya. Ini yang akan kita ikuti. Jadi itulah garis besar. Yang lain di samping hal-hal yang bersifat wajib. Itu apa? Kesehatan. Kemudian pendidikan, kemudian infrastruktur. Jadi kesehatan, saya sudah pernah sampaikan, saya akan pelajari adopsi JKBM. Jadi jaminan kesehatan Bali Mandara yang menjadi idola masyarakat dulu. Apa mungkin tidak diterapkan menjadi JKBS? Jaminan Bali Mandara, jaminan kesehatan Buleleng Sakti. Yang polanya sama, tetapi kita harus pelajari agar sesuai dengan hukum yang ada. Nanti kita akan minta pendapat dari para pakar hukum, apa bisa, kemudian termasuk dari kejaksaan atau dari BPK. Sehingga dengan demikian bisa dijalankan dan dibiayai. Yang kemudian pendidikan ini yang pertama kota pendidikan, yang kedua sekolah-sekolah swasta ini harus pemerintah hadir membantu menjadi sekolah setara dengan kualitasnya dengan negeri. Sehingga yang kedua, kualitas pendidikan yang baik itu harus merata, tidak terpusat pada 1 atau 2 sekolah sehingga mereka menjadi sekolah favorit, sehingga semua berebut di sini. Tapi dimanapun, misalnya di Seririt, SMA Seririt menjadi sekolah favorit di sana. Begitu juga di Kubutama dan sebagainya, sehingga menyebar, tidak menumpuk di sini. Sehingga dengan demikian maka tugas pemerintah hadir untuk mewujudkan ini. Nah, infrastruktur ini adalah semua yang menjadi kewajiban, jalan, air, listrik itu misalnya, ini kita harus tangani, jangan sampai
masyarakat itu sampai karena itu dia tidak bisa berkegiatan. Termasuk juga bagaimana potensi air yang selama ini banyak terbuang ke laut ya seperti di sana. Ya kita coba misalnya nanti dengan pendekatan karena kami yakin program ini bisa kami lakukan semua ini karena kami adalah bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi linear ya, dari pusat sampai ke daerah. Sehingga dengan demikian akan lebih gampang. Misalnya saja, kalau kemarin tidak bisa menaikkan air dari sana itu ke atas, karena faktor biaya. Biaya itu apa? Biaya solar atau biaya listrik. Tapi apakah bisa misalnya nanti sekali dibiayai dalam bentuk listrik tenaganya itu dari matahari misalnya. Sehingga dengan demikian kan biaya pemeliharaan aja dari kabupaten dan sebagainya. Jadi ini adalah program-program mendasar yang ingin kami lakukan dan saya yakin ini akan bisa kami lakukan dan mampu kami lakukan karena pertama karena program ini real, kedua keterkaitan kami dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang terakhir Pak, ini sangat Pak tadi sudah banyak sekali berbicara tentang Buleleng ke depan Pak. Tapi satu hal Pak, perubahan ini sudah dilakukan Pak. Baik dengan kemenangannya Prabowo Gibran Pak. Nah satu hal Pak, dengan adanya ini Pak, belajar dari perjalanan Napak Tilas Kibarat Panji Sakti Pak, untuk ke depan ini Pak, kita jujur untuk generasi muda, milenial, atau Gen Z ini harus tahu Pak, apa sih sebenarnya. Nah sekarang Pak sebagai calon bupati Pak, mau apakan Buleleng ke depan Pak. Nah satu hal yang kita petik, apa yang Pak petik dari perjalanan ke Kibarat Panji Sakti untuk nantinya perubahan Buleleng untuk anak-anak kita Pak tadi katakan pendidikan harus begini, kesehatan harus begini dan segala sesuatunya Pak tadi udah katakan Pak. Satu hal yang harus dipetik secara sederhana dan sambil close kepada pemirsa Balejani dan sahabat Balejani Pak. Silakan Pak. Ya, para pemirsa Balejani, saya percaya dan yakin masyarakat Buleleng secara politik sudah sangat cerdas, sudah bisa memilah dan memilih pemimpinnya ke depan. Dan Buleleng ini memerlukan perubahan. Perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Dan masyarakat Buleleng telah melakukan tahap awal dilaksanakannya perubahan di Buleleng ini. Hanya dengan perubahan Buleleng ini kita bisa andalkan untuk menjadi masa depan kita. Kenapa saya mengatakan awal sudah tanda-tanda perubahan itu nyata di Buleleng ini adalah karena terpilihnya Prabowo Gibran. Sebelumnya tidak ada yang menduga Prabowo Gibran menang di Buleleng. Tapi karena masyarakat menghendaki perubahan, maka terpilihlah Prabowo Gibran. Dan inilah yang memberikan motivasi dan semangat kepada Sugawe Swardana, Okegas ya, untuk tampil dalam 27 November 2024 ini karena ingin menyambut semangat motivasi masyarakat Buleleng untuk melaksanakan perubahan melalui terpilihnya Sugawe Swardana sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buleleng. Astongkare, ide sangat dewasa, ide betara Kibarat Panji Sakti Tabik Pekulun Mempaice Warunugraha lan pemargi becik. Luar biasa Pak Man. Pemirsa Balejani, sudah terasa nih waktu kita cukup panjang jadinya karena satu apa yang dikatakan Pak Nyoman ini sebagai bacalon Bupati Buleleng memang luar biasa, bahwa dia belajar dari segala sesuatunya, kekuasaan daripada Kibarat Panji Sakti, Napak Tilasnya akan ditelurkan ke depan untuk menjadi perubahan Buleleng ke depan. Pemirsa Balejani, sahabat Balejani, sampai ketemu di podcast yang akan datang. Selamat sore, malam Pak. Terima kasih Pak Nyoman.